Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa ala dawami nikmatis sihhati wal afiyati minal asqam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin miftahin nuri minadh dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin hadirat pendengar dimanapun Anda berada, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, sehingga kejadian ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya Atani Jibril alaihi salam, datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka kamu, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Dalam redaksi ini kita bisa mengambil konklusi bahwa setiap orang itu akan mengalami kematian dan akan menghadapi kematian. Yang perlu kita garis bawahi dalam redaksi hadis ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian tersebut ketika sudah sampai pada masa tenggangnya. Oleh karena itu, kematian itu bersifat pasti. Maka sebelum datang kematian, marilah kita mengevaluasi diri atas segala apa yang telah kita perbuat mulai dari kemarin dan sekarang. Merefresh perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kenegatifan. Merefresh kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada kebaikan. Apakah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apakah akan ditolak amal perbuatan kita. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang kematian itu, maka lakukanlah sesuka kita. Namun jangan sampai keluar dari koridor atau batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan tersebut berupa hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Batasan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah. Hal ini merupakan indikasi bahwa kita sudah mempersiapkan kematian kita menuju alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Yang kedua adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Maka cintailah sesuka kamu, sesungguhnya yang engkau cintai itu akan berpisah dan pasti berpisah. Kita cinta kepada istri, kecintaan itu pasti ada batasannya. Kita cinta kepada sesuatu yang bersifat material, maka itu pasti ada batasnya. Kecintaan kepada makhluk maka terbatas. Namun cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada batasnya. Karena cinta kepada Rasulullah akan berdampak positif terhadap kehidupan kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil kita manakala kita selalu ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di sana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sukuk, memegang karcis menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karcis itu bisa kita dapat manakala hati dan pikiran dan seluruh anggota badan fokus terhadap cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta akan berdampak positif baik di kehidupan nyata dan kehidupan selanjutnya, yaitu hari kiamat. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Maka lakukanlah sesuka kamu. Sesungguhnya kelakuan Anda tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kejelekan sebiji darah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudayyi'u man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik kita meskipun sekecil biji zarrah, sekecil biji zarrah. Dalam redaksi ini ada hukum kausalitas. Artinya setiap makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini, manakala sudah sampai fase baligh, maka berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Melakukan perbuatan baik, maka akibatnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan jelek, begitu juga akan dibalas dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril mewati-wati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka kamu, sesungguhnya kelakuan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan, aktivitas sehari-hari yang telah kita kerjakan, apakah itu menjurus kepada kebaikan, apakah menjurus kepada kejelekan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ashurul Hurum ini, yaitu di bulan Rajab, mari kita tingkatkan keantusiasme kita menuju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah itu akan membuahkan hasil halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman akan kita temukan ketika sudah dekat dengan Sang Pencipta dan dekat dengan kekasihnya Sang Pencipta, yaitu Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah. Perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan yang menjurus kepada kejelekan, mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang menjurus kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal perbuatan kebaikan, sehingga amal perbuatan baik kita bisa kita panen nanti ketika sudah berada di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.